Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kelas 5 Salahuddin dan kelas 5 Umar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senang, bahagia, dan terus bersemangat untuk belajar. Walaupun hari ini kita sedang berpuasa, harus tetap semangat. Baik, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, pada pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi hari ini, Bu Lili akan melanjutkan pembahasan bab 8 tentang program pengolah angka dan presentasi. Di buku paket bisa kalian buka dan simak pada halaman 101. Nah, halaman 101 yaitu tentang mengatur lebar kolom. Dalam mengatur lebar kolom pada Microsoft Excel ada 3 cara. Yang pertama, mengatur lebar kolom dengan menu. Yang kedua, mengatur lebar kolom dengan mouse. Yang ketiga, mengatur lebar kolom sesuai isi. Kita akan pelajari satu persatu. Baik, yang pertama akan Bu Lili bahas adalah mengatur lebar kolom dengan menu. Seperti yang sudah bisa kalian lihat, di layar gadget kalian masing-masing, Bu Lili sudah menyiapkan data dan membuka spreadsheet spreadsheet pada Microsoft Excel. Di situ ada nomor, nama anggota keluarga, hobi, dan cita-cita. Akan tetapi, data yang sudah Bu Lili buat, atau dokumen yang sudah Bu Lili buat, belum diedit. Baik, perhatikan layar gadget kalian masing-masing. Yang pertama, mengatur lebar kolom dengan menu. Untuk mengatur lebar kolom dengan menu, langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama, pilih sel atau blok sejumlah sel pada kolom yang akan diubah lebarnya. Bu Lili akan lakukan satu persatu. Misalnya, Bu Lili akan mengatur lebar kolom baris nomor yang ini. Sudah dipilih, sudah diblok, kemudian klik menu Home, perhatikan kursor, kemudian pilih Format di sini, kemudian pilih Column Width. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada layar, di situ lebarnya sudah 8,4, sedangkan Bu Lili akan perkecil, misalnya menjadi 5. Ketik angka 5, kemudian OK. Nah, maka baris nomor akan berubah lebarnya. Kemudian yang kedua, mengatur lebar kolom dengan mouse. Nah, ini sangat mudah. Caranya adalah pilih kolom yang akan diubah lebarnya. Misalnya kolom nama anggota cita-cita. Hobi dulu deh. Misalnya hobi sudah dipilih dengan cara diblok, kemudian tunjuk pada batas salah satu nama kolom yang akan dipilih sehingga penunjuk mouse berubah bentuknya menjadi panah dua arah. Nah, perhatikan kursor. Panah dua arah itu maksudnya ini. Yang bisa kelihatan yang bergerak-bergerak ini. Nah, ini sudah berubah menjadi panah dua arah. Kemudian klik mouse, tahan dan geser sesuai dengan isinya. Maka lebar kolom akan berubah. Baik, yang ketiga, mengatur lebar kolom sesuai isi. Nah, ini juga mudah ya. Kita tidak usah menebak-nebak seperti tadi ketika mengatur lebar kolom pada baris nomor. Tadi Bu Lili hanya memperkirakan dari 8,4 menjadi 5. Nah, mengatur lebar kolom sesuai isi ini sangat efektif, jadi lebih cepat gitu. Sesuai dengan isinya. Yang pertama, pilih sel atau blok sejumlah sel pada kolom yang akan diubah lebarnya. Nah, misalnya di sini. Kemudian klik menu Home. Kemudian klik Format. Kemudian Auto Fit Column Width pilih. Nah, maka akan disesuaikan. Atau bisa juga langsung semua. Kita blok semua, maka dia akan nanti berubah sesuai isinya. Kemudian pilih menu Home. Kemudian Format, kemudian Auto Fit Column Width. Nah, seperti ini anak-anak. Selanjutnya, kalian bisa simak di halaman 102. Kalau tadi sudah mengatur lebar kolom, sekarang kita akan mengatur font.
Mengatur font adalah jenis atau tipe huruf yang digunakan. Beberapa cara mengatur font adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur font dengan toolbar. Untuk mengatur font dengan toolbar, lakukanlah langkah berikut ini. Yang pertama, pilih sel atau rangka yang akan diatur fontnya. Misalnya, pada judul, Bu Lili akan rubah fontnya. Di blok, pilih gunakan icon font untuk mengubah tipe font. Dan gunakan icon font size untuk menentukan ukurannya. Kita ke menu home, kemudian yang ini font. Kita bisa pilih mau pakai font jenis apa. Misalnya, Bu Lili akan pilih banyak ya di sini ya, kalian bisa pilih. Bu Lili akan cari Times New Roman. Nah, kemudian setelah diatur fontnya, Bu Lili juga akan mengatur font size atau ukuran hurufnya. Dari 11 menjadi 12. Nah, seperti ini. Setelah itu, pilih jenis huruf yang diinginkan dan ukuran yang diinginkan seperti yang telah tadi barusan Bu Lili lakukan. Kemudian, mengatur font dengan menu. Untuk mengatur tatanan font lewat menu, yang pertama, pilih sel atau rangka yang akan diubah fontnya, misalnya di blok. Kemudian klik menu Home. Kemudian pilih menu. Seperti tadi ya. Lanjut, mengatur perataan teks. Sekarang kita ratakan teksnya. Seperti biasa, yang pertama adalah di blok, yang mana yang ingin diratakan. Misalnya judulnya akan diratakan menjadi rata tengah. Setelah di blok, pilih menu Home. Nah, kemudian klik icon perataan paragraf. Di sini ada align left, ada center, dan juga ada align right. Align right untuk rata kanan, yang ini center untuk rata tengah, dan ini untuk rata kiri. Misalnya pada judul Bu Lili akan rubah ke rata tengah. Kemudian klik icon center. Nah, maka secara otomatis judulnya akan berubah posisi menjadi rata tengah. Atau selain kalian klik icon center, kalian juga bisa menggunakan perintah keyboard dengan menekan tombol CTRL plus E untuk rata tengah, tombol CTRL plus R untuk rata kanan, dan tombol CTRL plus L untuk rata kiri. Setelah diatur perataan paragrafnya, misalnya yang nomor juga ingin diatur, kalian blok, kemudian ke menu home lagi, kemudian klik icon center, seperti ini. Nah, di sini juga ada merge dan center. Bisa kalian lihat di halaman 103. Bu Lili akan buat dulu dokumennya, misalnya di sini nilai. Kemudian ada nilai IPA, ini contoh aja ya. Kemudian IPS, dan juga ada nilai English. Ini contoh aja. Merge dan center adalah menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom. Menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Nah, misalnya di sini kita blok dulu. Ini belum di format merge dan center. Bu Lili akan menggabungkan kolom nilai. Ada 3 kolom yang akan Bu Lili gabungkan. Bisa kalian lihat pada layar. Kemudian pilih menu home. Kemudian pilih merge dan center seperti yang Bu Lili tunjuk menggunakan kursor yang bisa kalian lihat pada layar. Kemudian klik. Nah, maka 3 kolom tersebut akan bergabung menjadi satu. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Kalau tadi Bu Lili sudah menjelaskan materinya, nah sekarang Bu Lili akan jelaskan untuk latihan kalian di rumah. Latihannya adalah, tolong didengarkan, latihannya adalah lakukan perintah yang akan Bu Lili sebutkan. Yang pertama, buat dokumen seperti yang ada di layar gadget kalian tentang nomor, nama anggota keluarga, hobi, dan cita-cita.
Setelah itu, diisi datanya, namanya boleh diganti, hobi dan cita-citanya juga boleh diganti. Kemudian, atur fontnya, atur font size-nya, kemudian atur perataan paragrafnya atau perataan teksnya. Jadi hanya 3 yang kalian lakukan, atur font size, dan atur perataan paragraf. Merge dan centernya tidak usah, cukup kalian tahu dan pelajari saja. Jangan lupa tugasnya buat dokumen seperti yang ada seperti yang Bu Lili contohkan barusan, dokumennya nomor, nama anggota keluarga, hobi dan cita-cita, boleh kalian rubah nama hobi dan cita-citanya. Kemudian atur fontnya, atur font size-nya, dan atur perataan teksnya. Baik, cukup jelas ya? Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran TIK hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan video yang barusan Bu Lili berikan bisa bermanfaat ya, dan bisa membantu pemahaman kalian. Jangan lupa latihannya, dan jangan lupa laporan tugasnya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.